Halo Ngab, kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal negeri Sakura. Ceritanya tentang sepasang kekasih yang harus terpisah karena urusan masa depan. Sang gadis bernama Mira bertekad mengabdi di jalan yang lurus dengan menjadi seorang biarawati. Namun, bukannya masuk ke tempat suci, ia justru terkirim ke panti pelatihan abal-abal. Di sana, Mira malah jadi bulan-bulanan. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik bernama Mira yang baru saja tiba di stasiun. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan menuju sebuah daerah terpencil, tempat berdirinya sebuah pulau indah dengan kastil klasik yang menjadi tempat tinggal para suster di negeri Sakura. Mira datang dengan tekad baru, ia ingin bertobat dan memilih jalan hidup menjadi seorang suster. Namun, ketika melintasi jembatan gantung menuju kastil, keraguan sempat muncul di benaknya. Meski begitu, ia tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, Mira sudah mengenakan jubah seorang suster dan siap menjalani tanggung jawab barunya. Pimpinan kastil, Ibu Tere, menyambut Mira dengan doa dan penuh kebanggaan. Suster senior bernama Ami kemudian memperkenalkannya kepada yang lain, termasuk Noro, sahabat lama Mira. Noro dengan hangat menyambutnya, bahkan menyiapkan kamar istimewa untuk Mira. Malam itu, Mira mulai menulis catatan tentang hidup barunya. Namun, bayangan masa lalunya bersama seorang mantan kekasih muncul kembali, membuat Mira gelisah. Ia pun berdoa, memohon kekuatan untuk melupakan masa lalu dan tetap teguh pada jalannya. Keesokan harinya, Mira menerima ujian pertamanya. Ia harus pergi ke sebuah panti sosial untuk membantu di sana. Ditemani Ami dan seorang sopir, Mira merasa firasat buruk sepanjang perjalanan, tapi ia mencoba tetap tenang dan mengabaikannya. Setibanya di tempat tujuan, mereka disambut seorang pria bernama Rosie yang memperkenalkan diri kepada Mira si Suster Junior. Namun dari sini, perjalanan Mira mulai berubah. Dan perlahan ia sadar bahwa panti itu tidak seperti yang dibayangkan. Rosie kemudian memindahkan Mira ke panti sosial cabang miliknya, dengan alasan masyarakat di sana lebih membutuhkan bantuannya. Malam itu juga, mereka bergegas menuju lokasi yang terletak di pinggir pantai. Saat akan menyeberangi jembatan, Mira tiba-tiba bertemu dengan Moto, mantan kekasihnya yang kini bekerja sebagai petugas keamanan di sana. Moto terkejut sebab ia sudah lama mencari keberadaan Mira. Dengan penuh penyesalan, Mira meminta maaf karena telah memilih jalan hidup sebagai seorang suster. Padahal dulu ia pernah berjanji akan menjadi PNS demi masa depan mereka bersama. Namun, Moto tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berusaha menghentikan Mira dan memperingatkannya bahwa Rosie dan kelompoknya adalah orang-orang jahat yang hanya ingin memanfaatkannya. Sayangnya, Mira memilih untuk lari, mengabaikan peringatan tersebut, dan hanya bisa berdoa memohon ampun atas semua kesalahan masa lalunya. Di saat yang sama, Ami, suster senior yang menemaninya, diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam minuman Mira dengan wajah penuh kepura-puraan, prihatin. Ami menyerahkan minuman itu kepada Mira. Tanpa curiga sedikit pun, Mira langsung meminumnya, hingga akhirnya tertidur pulas. Keesokan harinya, Mira dan Ami terlihat sedang bersepeda mengelilingi desa. Namun, tanpa disadari, Mira justru tersesat dan mendapati dirinya berhadapan dengan sosok misterius, seorang warlock. Tak lama setelah bertemu dengan sosok misterius itu, Mira justru dikepung oleh 3 pemuda yang bekerja di bawah perintah Rosie. Mereka berusaha menjeratnya, namun Mira berhasil meloloskan diri meski dalam keadaan ketakutan. Sayangnya, karena tersesat dan tak tahu arah, Mira akhirnya kembali tertangkap oleh mereka. Sementara itu, Moto mantan kekasih Mira berusaha mencari tahu keberadaannya. Ia menemui Ami dan menanyakan kondisi Mira. Ami dengan tenang menjawab bahwa Mira baik-baik saja di panti sosial milik Rosie, sambil memperingatkan Moto agar tidak ikut campur lagi. Namun, jawaban itu justru membuat Moto curiga. Ia pun memaksa untuk menyelidiki panti tersebut. Ami, akhirnya, bersedia membawanya.
Tapi dengan syarat, Moto harus menutup mata sepanjang perjalanan menuju tempat itu. Sesampainya di sana, Moto dikejutkan oleh apa yang dilihatnya dari balik jendela kedap suara. Mira ternyata sedang berada dalam situasi buruk dan tidak berdaya, sepenuhnya dikendalikan oleh Rosie dan orang-orangnya. Moto marah besar dan menuntut agar Mira segera dibebaskan. Namun, penjagaan Rosie terlalu kuat, sehingga Moto pun ditahan dan tidak berdaya. Rosie lalu memperlihatkan bahwa Mira telah dipasangkan sebuah alat misterius yang membuatnya bisa dikendalikan hanya dengan sebuah remote. Dari sinilah, penderitaan Mira semakin nyata. Saat Rosie lengah, Mira berhasil memecahkan kaca dan melarikan diri dari panti. Ia berlari sekuat tenaga hingga menemukan sebuah pos kecil di tengah hutan. Dari kejauhan, Rosie yang menyadari pelarian itu segera menggunakan alat kendali aneh yang ia miliki untuk melacak Mira. Di pos itu, seorang pria penjaga merasa bingung melihat kondisi Mira yang tampak ketakutan. Namun sebelum sempat menolong, Ami tiba-tiba datang dan dengan paksa membawa Mira kembali ke panti. Hari demi hari berlalu, Mira terus ditahan dan disiksa batinnya oleh Rosie. Hingga suatu ketika, Mira akhirnya dipertemukan kembali dengan Moto di ruang bawah tanah. Moto yang melihat keadaan Mira terkejut dan marah besar, namun Rosie justru mempermainkan mereka berdua dengan cara kejam. Ami, yang diam-diam menaruh perasaan iri dan cemburu terhadap perhatian Rosie pada Mira, akhirnya membuat keputusan mengejutkan. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ami membawa Mira dan Moto kabur dari panti di tengah malam. Mereka berdua berlari menembus hutan dengan harapan bisa memulai hidup baru. Namun, Rosie yang mengetahui kaburnya mereka segera melakukan pengejaran. Dalam pelariannya, Ami justru melakukan hal gila, menutup mata sopir mobil yang membawa mereka. Akibatnya mobil itu mengalami kecelakaan tragis, dan di titik itulah cerita pun berakhir. Gimana ngap? Filmnya? Ambil positifnya aja. Buang yang bikin pusing. Hehehe. Sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya, gratis kok. Tapi bisa bikin harimu lebih semangat. Sampai jumpa lagi ngap.